Bertemu di kesempatan ini dengan pembelajaran pemeliharaan sasis sepeda motor dengan materi menelaah kepala silinder dan kelengkapannya dengan submateri mekanisme katup. Bersama saya Asful Liza, ST. Mekanisme katup adalah sebuah rangkaian mekanisme yang tersistematis untuk membuka saluran masuk di saat piston berada pada fase hisap, dan membuka saluran buang ketika piston berada pada fase buang. Fungsi dari mekanisme katup adalah mengatur pemasukan gas baru ke dalam silinder dan mengatur pengeluaran gas bekas pembakaran keluar silinder. Pernahkah Anda membongkar head cylinder motor 4 tak? Ada komponen apa sajakah di dalam head cylinder motor 4 tak? Simaklah video berikut ini mengenai konstruksi mekanisme katup. Ketahuilah di mana letak daripada komponen-komponen mekanisme katup. Inilah perbedaan blok silinder mesin motor 2 tak dan 4 tak. Berikut ini adalah gambar penampang blok silinder dan bagian-bagian dan komponen yang ada di dalamnya. 1. Valve seat atau dudukan klep. Bagian ini yang bersinggungan langsung dengan klep. Dan pada bagian inilah yang sering terjadi gangguan kebocoran kompresi. 2. Intake port atau lubang masuk. Berfungsi sebagai jalur masuknya campuran udara dan bahan bakar ke ruang bakar. 3. Oil seal atau seal klep. Berfungsi untuk mencegah masuknya oli ke dalam ruang bakar. 4. Valve in atau katup masuk. Berfungsi sebagai jalur masuknya campuran udara dan bahan bakar ke dalam ruang bakar. 5. Valve keepers atau biasa disebut kuku klep. Berfungsi untuk mengunci katup agar tidak terlepas akibat pergerakan katup dengan eksensitasnya yang sangat cepat. 8. Camshaft atau noken as. Berfungsi untuk mengatur durasi bukaan katup. 9. Valve spring atau pir katup. Berfungsi untuk mengembalikan klep agar tidak terjadi kebocoran kompresi. 10. Exhaust valve atau katup buang. Berfungsi sebagai jalur pembuangan gas hasil sisa pembakaran. 11. Valve guide atau disebut juga botol klep. Berfungsi sebagai jalur pergerakan katup. 12. Exhaust port atau lubang buang. Berfungsi sebagai saluran buang untuk menyalurkan gas hasil pembakaran ke knalpot. Yang terakhir rocker arm atau pelatuk klep. Berfungsi untuk menekan batang katup. Komponen utama mekanisme katup. Perhatikanlah gambar berikut ini. Kenalilah nama komponen-komponennya. Dan ketahuilah juga fungsi dari komponen-komponen tersebut. Jenis mekanisme katup. 1. OHV. Secara desain memang rumit, karena camshaft yang langsung terhubung dengan roda gigi sprocket crankshaft harus menekan valve lifter dan pushrod sebelum menggerakkan katup. Sehingga kurang efisien. Keuntungan. Bentuk ruang bakar baik. Kerugian. Banyak bagian-bagian yang bergerak. Kelembaman massa besar. Tidak ideal untuk putaran tinggi. Mekanisme katup dengan poros kem di atas. 2. SOHC. Keuntungan. Sedikit bagian-bagian yang bergerak. Kelembaman massa kecil. Baik untuk putaran tinggi. Kerugian. Konstruksi motor menjadi relatif lebih rumit. Karena ada mekanisme poros penekan katup di dekat poros kem.
3 DOHC. Keuntungan. Bentuk ruang bakar baik. Susunan katup-katup menguntungkan dalam bentuk V. Kelembaman massa paling kecil. Baik untuk putaran tinggi. Kerugian. Konstruksi mahal. Lebih berat. Penyetelan celah katup lebih sulit. Penggerak poros cam. Gambar 1. Penggerak jenis Teming gear, yaitu rod gigi sebagai penggerak poros cam. Gambar 2. Penggerak jenis Teming C, yaitu rantai sebagai penggerak poros cam. Gambar 3. Penggerak jenis Teming belt, yaitu belt atau sabuki sebagai penggerak poros cam. Gambar pertama adalah jenis tensioner manual. Penyetelan kekencangan dan kekenduran dari rantai timing harus dilakukan secara manual. Jika terjadi salah penyetelan akan berakibat kerusakan pada crankshaft timing gear. Gambar kedua adalah jenis tensioner otomatis. Jenis ini tensioner bekerja secara otomatis untuk mengencangkan rantai timing. Tensioner ini bekerja secara otomatis dengan tekanan oli di dalam tensioner. Tensioner ini banyak dipakai di sepeda motor bebek, seperti Honda Grand, Honda C-Series dan sepeda motor sejenisnya. Gambar ketiga. Tensioner jenis semi-otomatis. Tensioner ini umumnya yang banyak dipakai pada sepeda motor. Baik pada sepeda motor bebek, sepeda motor matic, dan juga pada sepeda motor sport. Tensioner jenis ini bekerja secara otomatis berdasarkan tekanan pir yang ada di dalam tensioner. Pada saat pemasangannya tensioner ini harus diputar terlebih dahulu agar pirnya tertarik, agar mudah dalam pemasangannya. Dan pada saat tensioner ini dipasangkan, maka pir secara otomatis akan tertekan keluar dari dudukannya, sehingga akan menekan pushrod selanjutnya akan menekan rantai timing. Inilah mengapa jenis ini disebut dengan jenis semi-otomatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Bertemu kembali di lain waktu dengan pembelajaran lainnya dengan materi lainnya.